Halo sob, jumpa lagi. Nah, bagi kalian yang jarang servis mobil, pasti bertanya-tanya ya, berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk servis mobil secara rutin? Disclaimer dulu ya sob, jadi ini konten sharing mengenai biaya servis mobil yang bagi pemula atau orang awam, termasuk saya sendiri ya sob. Jadi kita sama-sama belajar mengenai berapa biaya yang perlu kita keluarkan untuk servis mobil secara rutin. Simak video berikut ya. Oke sob, ini adalah list dari Montir Pro Depok ya. Jadi ini adalah paket servis yang disediakan oleh Montir Pro Depok. Di sini ada berbagai varian tergantung oli yang mau kita pakai. Kemudian ada detail item service yang kita peroleh. Jadi kalau aku kemarin pakai paket yang ini sob, yang Top One Sensation ini ya, yang 850. Nah, itemnya apa aja? Tentunya itu ada ganti oli dan filter oli itu sepaket, kemudian ada engine flush, kemudian ada tune up dan carbon clean. Kalau dua ini pada intinya perawatan mesin ya sob. Jadi perawatan mesin ada yang tune up, kalau aku tahu itu agak banyak item yang dibersihkan atau yang dirawat. Kalau untuk carbon clean itu untuk membersihkan karbon di ruang pembakaran. Kemudian rem juga dicek dan dibersihkan. Lalu untuk spooring ini infonya kemarin itu opsional kalau kondisinya oblak. Jadi oblak itu kalau setir kita putar-putar gitu, bunyi-bunyi gitu ketika mesin dihidupkan, bunyi deg-deg itu namanya oblak. Nah, itu spooring tidak dilakukan. Kalau dilakukan katanya malah nambah parah. Kemudian untuk engine scanner ini jadi dicek melalui mesin scanner gitu ya. Jadi untuk tahu bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Nah, jadi kalian bisa milih paket mana yang akan diambil tergantung olinya. Nah, selain item yang ini juga ada item service yang tidak sebanyak yang tadi sob. Jadi ini perbandingannya kira-kira. Perbandingan item service dan harganya. Jadi kalau yang bawah itu lebih murah sedikit, tapi nanti untuk pembersihan remnya itu tidak ada, carbon clean-nya juga tidak ada. Nah, jadi kalau saranku sih karena harganya tidak terlalu mahal, kalau dananya tersedia mending yang atas ya sob. Nah, jadi pada saat kita datang awal itu kita bisa tanya harga paketnya berapa, kemudian kita mau paket yang mana. Kemudian kalau kita mau ambil paket yang ini ya, misalkan kemarin aku ambil paket yang ini, lalu dilakukan pemeriksaan. Nah, nanti kita akan dikasih hasil inspeksinya, mana aja yang kondisinya baik, kurang baik, dan mungkin ini rusak kali ya. Nah, jadi ini hasil inspeksinya. Jadi ini untuk mobilnya jenis Toyota Avanza tahun 2013, kilometernya ada di 73.000 kilo. Nah, selain kita dikasih tahu detail hasil inspeksi, kita juga dikasih tahu estimasi biaya yang perlu kita keluarkan. Nah, untuk yang oli mesin ini 850, ini sudah paket yang tadi yang dengan beberapa item service tadi. Kemudian kalau yang ini juga sudah, filter olinya termasuk. Lalu di sini kalau rekomendasinya yang perlu diperbaiki itu ganti filter udara, kemudian filter AC, membersihkan blower, lalu mengganti kampas rem depan. Nah, ini yang bikin agak shock mungkin ya, karena biayanya cukup mahal. Ini terutama rak setirnya katanya oblak gitu. Jadi ini kalau mau ganti itu biayanya kena di 2.600.000. Jadi
2.600.000 itu yang kompatibel, bukan yang ori. Kalau yang mau yang ori itu 4 juta. Lalu tie rodnya juga perlu diganti, sama link stabilizer di sini juga perlu diganti. Nah, infonya lagi itu kalau perbedaan kualitas antara kompatibel dan ori itu cukup signifikan ya sob. Jadi kemarin ku putuskan tidak mengambil paket penggantian yang ini dulu. Jadi kita nunggu dananya dulu ada ya sob. Kemudian untuk wiper juga perlu diganti, sama busi ada 4 biji kalau nggak salah kemarin itu. Nah, jadi dari hasil inspeksi ini dan estimasi biaya tentunya disesuaikan dengan kantong kita ya sob. Jadi nanti mereka setelah memberikan hasil inspeksi ini, mereka tanya ke kita mana aja yang perlu dilakukan. Nah, itu selera kita ya sob tentunya, dan tergantung ketersediaan dananya kita. Nah, kemarin yang aku lakukan yang ditangani itu adalah yang di lingkaran ini sob. Jadi yang ganti filter udara, kemudian filter AC, bersihin blower. Kalau blower ini tidak diganti komponen, jadi cukup dibersihkan aja. Kemudian ganti kampas rem, sama ganti busi. Nah, ini yang lainnya, terutama yang biayanya signifikan, kita tunda dulu ya sob. Jadi sebaiknya sih nunggu yang mungkin masang ori ya, nunggu dananya ada dulu. Nah, dari keseluruhan item yang ditangani, berapa biayanya kemarin itu aku habis di angka 1.700.000. Nah, tentunya ini akan sangat bervariasi ya sob, tergantung hasil inspeksi mobil sobat sekalian. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada yang mau sharing di kolom komen, silakan ya sob, biar kita sama-sama tahu sebagai orang yang awal mengenai mobil, dan kita bisa belajar bersama. Kalau biaya ini terasa mahal, mungkin nanti kita bisa tanya teman, makin mana aja dari mobil kita yang dirasa kurang nyaman, jadi kita perbaikannya langsung spesifik ya sob, tidak melakukan servis atau pengecekan secara keseluruhan. Nah, berhubung aku agak awam dan juga tidak terlalu kenal dekat dengan yang ngerti mobil gitu ya, jadi kemarin putuskan untuk melakukan servis di bengkel Montir Pro ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya sob. Sampai jumpa lagi. Dadah.